Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba memaparkan materi tentang logika fuzzy ya, dimana kita perlu mengingat sebenarnya ada beberapa bidang AI ya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ada logika fuzzy, ada jaringan syarat tiruan, ada data mining, penalaran berbasis kasus, pengolahan bahasa alami, algoritma genetika, dan agent atau software cerdas. Nah, kita coba dulu masuk ke logika fuzzy ya. Mungkin sedikit membingungkan ya tentang fuzzy ini, karena memang sebenarnya fuzzy ini memiliki satu mata kuliah yang sudah dibangun secara terpisah dari mata kuliah kecerdasan buatan. Logika fuzzy itu biasanya merupakan kelas pilihan ya, atau mata kuliah pilihan saat semester 7 atau semester 8. Nah, nanti coba dilihat di kurikulum informatika yang sekarang, kapan ada pilihan mata kuliah logika fuzzy. Nah, jadi memang terus terang logika fuzzy ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan dalam 3 SKS di mata kuliah kecerdasan buatan. Tapi mungkin saya bisa memaparkan kira-kira logika fuzzy ini seperti apa gitu. Nah, jadi nanti kalau saya kalian kepingin mendalami, silakan ambil mata kuliah logika fuzzy saat mata kuliah pilihan di semester 7 dibuka. Nah, oke. Nah, begitu juga sebenarnya dengan bidang AI yang lain ya, seperti JST, seperti data mining. Ini sebenarnya punya mata kuliah khusus yang tersendiri. Jadi ada mata kuliah jaringan syarat tiruan, ada mata kuliah data mining. Nah, nanti lebih fokusnya di sana. Kalau misalnya di kecerdasan buatan, ini memang sekilas saja, istilahnya dasarnya, pengenalannya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kepengen mendalami, juga bisa membaca dari jurnal-jurnal dan juga buku-buku yang sekarang sudah mulai banyak diterbitkan ya. Jadi saya menerangkan fuzzy sedikit berdasarkan materi yang pernah saya bawakan di kelas logika fuzzy. Mungkin saya tidak memberikan yang berat ya, tapi yang bisa dipahami sajalah kira-kira gitu kan. Nah, jadi logika fuzzy seperti yang telah dipelajari sebelumnya ya, logika fuzzy ini kan dia seperti teori himpunan, kemudian dia juga sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengolah data. Jadi nanti akan ada data yang kita inputkan, lalu kita proses dengan metode-metode logika fuzzy, kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, kemudian logika fuzzy ini sebenarnya biasanya kan digunakan untuk pengambilan keputusan juga, tapi yang sifatnya tidak pasti. Artinya logika fuzzy tidak menghasilkan keputusan iya atau tidak gitu. Jadi logika fuzzy itu sifatnya tidak baku memilih antara 0 dan 1, tapi dia memilih jawaban antara 0 sampai dengan 1. Nah, kira-kira bisa dibayangkan ya maksud saya ya. Jadi misalnya fuzzy ini seperti abu-abu lah bahasanya gitu kan, seperti pengambilan keputusan yang tergantung kondisi gitu kan. Kalau misalnya pengambilan keputusan yang lain dengan metode yang lain, bidang yang lain itu biasanya lebih pasti gitu. Tapi logika fuzzy ini memang khusus untuk kasus-kasus yang tidak pasti jawabannya. Nah, kita lihat dulu ya
Logika fuzzy ini sebenarnya isinya matematika semua ya. Jadi kembali lagi, informatika itu memang sangat terkait dengan matematika dan tidak bisa lepas dari matematika. Tapi kita pahami saja sampai mana yang bisa diperoleh, karena memang di sini tidak ada pemaksaan ya harus memahami logika fuzzy dalam satu atau dua pertemuan gitu kan. Nah, jadi dasarnya fuzzy itu himpunan, seperti yang tadi saya katakan ya, ini himpunan. Nah, jadi fuzzy itu ada nilai keanggotaan. Ini saya masuk ke istilah-istilah dulu ya. Ada nilai keanggotaan, itu biasanya lambangnya seperti ini ya. Kemudian dia ada pilihan kalau misalnya sesuatu itu masuk menjadi anggota dalam himpunan itu, biasanya diberi nilai 1. Kemudian jika tidak masuk menjadi anggota dari himpunan, biasanya nilainya 0. Oke. Nah, ini seperti bahan yang kalian baca minggu lalu ya. Jadi himpunan fuzzy itu memang identik dengan model-model grafik seperti ini. Oke. Kemudian ada istilah-istilah yang lain namanya seperti variabel. Ya, jadi variabel itu seperti ini, misalnya saya mengatakan seseorang masih muda, seseorang parubaya, dan seseorang tua. Ini namanya variabel-variabel. Oke. Kemudian variabel ini juga punya indikator ya. Misalnya kita katakan muda, seseorang itu muda dalam rentang umur yang seperti apa. Kemudian seseorang itu dikatakan parubaya itu dalam rentang umur seperti apa, dan juga tua seperti apa. Nah, ini adalah pemodelan yang dibangun dengan logika fuzzy. Jadi istilahnya dari angka-angka ini kita bayangkan dalam satu grafik ya. Nah, jadi 30 ini kalau kita bayangkan dari satu grafik sumbu X ini. Nah, 30 itu kira-kira di sini. Kemudian 50 itu di sini. Nah, inilah batas untuk parubaya gitu kan. Nah, di bawah ini ada yang muda, kemudian ada yang tua. Nah, ini derajat keanggotaannya nih ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dipahami dulu kenapa fuzzy itu ada grafik ya, grafik-grafik seperti ini itu kan. Nah, memang seperti ini nanti kita ke depannya cara menghitungnya, matematikanya gitu kan. Kita akan berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Oke, kemudian ini saya skip saja. Nah, kemudian di samping itu tadi saya jelaskan fungsi keanggotaan ya. Fungsi keanggotaan di fuzzy itu ada beberapa jenis kurva. Jadi yang pertama itu kurva linear. Kurva linear ini biasa ya, kurva kalau dulu belajar di SMA, kurva garis lurus. Ini namanya kurva linear. Nah, kalau yang ke atas ini jenisnya kurva linear naik. Kemudian ini kurva linear turun. Oke. Nah, masing-masing kurva ini dia memiliki aturan fungsi keanggotaan. Oke, ya. Derajat keanggotaan itu yang ini ya, yang di sisi sumbu Y. Jadi derajat keanggotaan itu biasanya ini namanya mu. Jadi ini mu X gitu kan. Simbolnya seperti ini untuk derajat keanggotaan. Kemudian fungsi keanggotaannya itu seperti ini fungsinya. Nah, jadi kalau kita baca fungsi keanggotaan di fuzzy, ini cara bacanya. Sesuatu himpunan itu bernilai 0 kalau X-nya lebih kecil daripada A. Artinya misalnya si X-nya di sini posisinya, kemudian kalau X ini lebih kecil daripada A, ini nilainya 0. Memang nilainya 0 kan? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Kalau misalnya lebih besar daripada B, X-nya lebih besar daripada B, maka dia 1.
Nah, kalau X-nya saya di sini dia lebih besar daripada B ini, misal saya teruskan ini ke sana grafiknya, maka nilainya ini akan 1. 1 ini kan di atas ini. Nah, jadi tadi saya ulangi, kalau X-nya lebih kecil daripada A, ini 0, berarti ini semua nanti 0 minus sekian sekian sekian. Kemudian kalau X-nya itu B atau lebih dari B, ini akan 1. Jadi makanya kurvanya linear naik, dia naik terus gitu ke atas, ya kan? Nah, kemudian biasanya ini tadi nilai Fuzzy itu tidak 0 dan tidak 1 saja, tapi antara 0 dan 1. Makanya kadang-kadang nanti derajat keanggotaan ini tidak baku hanya 0 dan 1, tapi dia bisa 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 seiring dengan perjalanan si X-nya ini gitu. Kalau X-nya saya di sini misalnya saya pertimbangkan di 0,7 misalnya ya, 0,7. Nah, nanti derajat keanggotaannya itu 0,7. Nah, jadi Fuzzy itu yang dikatakan tidak pasti itu adalah hal-hal seperti ini. Oke, bisa dibayangkan ya. Dan ketidakpastian itu terjadi karena memang dia berdasarkan perhitungan dengan kurva-kurvanya, dengan grafik-grafiknya. Nah, selain kurva naik, ini ada kurva linear turun, sama seperti yang tadi, tapi dia tetap punya fungsi keanggotaannya sendiri. Nih, ya. Sama seperti tadi, kalau misalnya dia bernilai 0 kalau lebih besar daripada B. Misalnya nilai saya di sini X-nya lebih besar daripada B, ini akan 0. Tapi kalau dia di antara ini, nanti cara mencari derajat keanggotaannya itu pakai rumus yang ini. Karena ini fungsi keanggotaannya. Oke. Nah, ini juga sama, ini representasi kurva segitiga. Nah, kurva segitiga juga modelnya seperti ini, ya. Tapi dia punya fungsi keanggotaan seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi kalau misalnya saat misalnya gini, misalnya kalau penerapannya ya dalam soal logika Fuzzy ya. Misalnya kita disuruh mencari derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan kan ini dia kan simbolnya. Nah, kalau misalnya kita nanti kan X-nya itu ada nilainya, lalu si A, B, C ini ada nilainya. Kalau misalnya kita melihat di kurva kita yang kita buat nanti, kalau X-nya itu lebih kecil daripada A atau lebih besar daripada A, ini jawabannya langsung 0. Tapi kalau misalnya X itu di antara A dengan B, ini kan, nah maka pakailah rumus yang ini untuk mencari derajat keanggotaan. Kemudian kalau di antara B dengan C, pakailah rumus yang ini. Nah, nanti biasanya nilai derajat keanggotaannya seperti tadi tetap antara 0 dan 1. Misalnya bisa 0,8, 0,3 atau 0, 0,5 dan seterusnya. Itu ya. Sorry, ini lebih besar daripada C ya. Saya salah buat. Ini seharusnya lebih kecil daripada A, ini lebih besar daripada C. Nah, ini juga model-model kurva Fuzzy juga, trapesium. Sama juga ya, ada fungsi keanggotaannya. Nah, kemudian ini kurva S ya. Ini kurva S ini dia bentuknya seperti ini. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ada soal disuruh mencari derajat keanggotaan, hanya tinggal menggunakan rumus-rumusnya saja. Jadi kalau di sini ini 0, di sini dia 0,5 dikali beta, di sini 0,1 dikali gamma. Tapi kan perhatikan ya, kurva ini nilainya tetap antara 0 dan 1. Ini tadi yang saya katakan Fuzzy itu antara 0 dengan 1 nilainya. Nah, ini kurva
S-nya menyusut, yang tadi meningkat ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini kurva pi. Ini hanya model-model kurva saja. Jadi setiap permasalahan dalam Fuzzy itu bebas menggunakan kurva yang mana untuk mencari nilai derajat keanggotaannya. Nah, kalau misalnya kepengennya kurvanya yang simple, biasanya digunakan segitiga atau digunakan trapesium. Ya, itu sudah menengah lah. Kalau misalnya kepengen yang sederhana, ya udah ya kurva naik atau kurva turun saja. Ini sekilas ya tentang logika Fuzzy ya. Nah, tadi saya katakan kan biasanya di soal itu disuruh mencari derajat keanggotaan dengan fungsi keanggotaan yang ada. Misalnya ini contoh soalnya seperti ini ya. Kemudian ada grafiknya atau kurvanya. Ini trapesium kan, sudah ada angka-angkanya. Nah, ini sudah ada angka-angkanya. Nah, contoh soalnya itu disuruh mencari derajat keanggotaan kalau nilai X-nya 43. 43 itu kan di sini ya. Kemudian tadi kan kalau trapesium kita lihat aja di sini. Trapesium kan sudah ada aturannya. Kalau antara ini sama ini berarti rumusnya yang mana? Antara A sama B berarti rumusnya ini, X kurang A B per B kurang A. Kita lihat di sini. Nah, X kurang A per B kurang A. Jadi hanya tinggal anggaplah ini A, ini B, ini C, ini D kan gitu ya. Ini X-nya kan. Nah, si X kurang A maka 43 dikurang 20. Kemudian B kurang A itu 50 dikurang 50 dikurang 20. Kemudian dibagi hasilnya 0,76. Nah, 0,76 ini yaitu kira-kira di sini. Nah, itu cara mencari derajat keanggotaan. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk logika Fuzzy. Kemudian mungkin saya coba lihat bahan yang minggu lalu ya. Nah, jadi Fuzzy itu memang ada beberapa metode. Jadi biasanya digunakan metode Mamdani, Sugeno, satu lagi Sukamoto. Sukamoto tuh tulisannya begini. Sukamoto. Nah, ini biasa logika Fuzzy ini kan asalnya dari orang Jepang ya. Jadi makanya namanya tuh marga-marga Jepang. Jadi memang sedikit unik ya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya pengulangannya tadi sama ya. Lebih jelas dari tadi materi yang saya paparkan itu khusus untuk kelas logika Fuzzy tahun lalu. Nah, Fuzzy itu punya aturan sebenarnya. Jadi tadi setelah kita dapat derajat keanggotaan gitu kan. Nah, dalam mengambil keputusan dengan logika Fuzzy ini menggunakan satu rule. Rule itu seperti aturan ya. Namanya kalau di Fuzzy itu namanya rule. Rule itu tulisannya RULE ya. Nah, ini aturan, saya slash dulu. Nah, jadi nanti jangan bingung kalau misalnya ketemu ada yang mengatakan rule, ada mengatakan aturan gitu kan. Nah, rule itu biasanya kita juga yang buat sendiri sesuai dengan kondisi-kondisi permasalahan yang ada. Bentuk rule itu ditandai dengan adanya if dan then ya. Seperti kita melakukan coding, jadi ada if dan juga ada then. Nah, jadi if apa sama dengan apa, kemudian ini ada operatornya. Nah, operator ini nanti namanya operator Zadeh ya kalau di logika Fuzzy. Ini ada and ada or, jadi cuma dua pilihannya. Jadi kalau kalian mau pakai and berarti if bla 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 and bla 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 then
apa. Misalnya nih saya kasih contoh seperti ini kan, if IPK sama dengan buruk. Kalau mahasiswa IPK-nya buruk, kemudian gajinya kecil, maka nilainya rendah. Atau bisa kita ganti saya dengan kalimat jika cuaca mendung dan berawan, maka kemungkinan hujan. Nah, gitu kira-kira membuat logikanya. Terus kemudian juga misalnya begini, jika pulang mendekati pukul 6 dan cuaca hujan, maka akan terjadi kemacetan panjang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi rule atau aturan itu memang dibangun untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi nanti jangan bingung kalau di Fazi ketemu rule atau aturan, ya. Nah, ini saya nggak usah membahas ini. Nah, Mamdani, Sugeno, ya. Nah, nanti hasil-hasil dari Fazi itu bentuknya selalu dalam angka. Misalnya kayak tadi nih kan, nanti hasil perhitungan Fazi tadi itu biasanya seperti ini. Misalnya nanti hasilnya 80, 90, 70. Kemudian nanti dia ada lagi masuk ke rule-nya, ke aturannya. Gitu. Jadi nanti ini akan dikaitkan ke rule yang tadi. Kalau misalnya 80 itu hasilnya apa gitu kan. Di misalnya kayak kita melakukan sebuah perankingan mahasiswa gitu kan. Nah, dari nilai IP, kemudian dari nilai masa studi mahasiswa menyelesaikan perkuliahan misalnya gitu kan. Nanti hasilnya dia lulus atau tidak, atau misalnya lulusnya itu tepat waktu apa enggak gitu kan. Ini kan kemungkinan gitu kan. Nah, Fazi juga bisa digunakan untuk prediksi, ya. Selain pengambil keputusan, Fazi juga bisa untuk prediksi. Nah, oke, mungkin saya rasa itu aja sekilas tentang Fazi. Kita coba nanti ke materi selanjutnya di minggu depan, ya. Mungkin kita coba sedikit mempelajari tentang jaringan syarat tiruan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.